katakan ini, I am blessed. Saya diberkati ada di tempat ini, saya diberkati melihat wajah saudara kembali. Oh, satu sukacita buat saya, saudaraku. Kembali ke rumah sendiri. I am blessed, saya diberkati. Saya merasa diberkati dengan bagaimana cara saudara menyembah. Saya merasa diberkati dengan, saya tahu saudaraku, ada kehausan di tempat ini. Ada hati-hati yang rindu Tuhan berbicara lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya saudaraku, hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan di bulan Oktober ini, Pak. Ada yang masih ingat apa, saudaraku? Love God with passion. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Love God with passion. Dan pada bagian yang ketiga ini, saudaraku, saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang akan saya beri judul Manifestasi Kasih. Berapa banyak dari saudara akan setuju dengan saya kalau saya katakan, Pak, yang namanya kasih itu perlu ditunjukkan. Setuju ya? Setuju ya, saudaraku. Saya rasa sebagian dari saudara mungkin justru akan mengatakan, Pastor, bukan hanya perlu, kasih itu harus dimanifestasikan, harus ditunjukkan. Kita lihat ya, saudaraku, Ulangan pasalnya yang ke-6, kita baca sama-sama ayatnya yang ke-5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau saudara cukup cermat, ini adalah ayat yang kita baca selama 3 minggu berturut-turut. Betul ya, saudaraku? Selama 3 minggu ini saudara akan menemukan ayat ini again and again and again. Dari ayat yang berbeda-beda, baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Tapi hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat ini dari satu terjemahan yang menurut saya cukup menarik. Yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita lihat ya, di sana dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tapi enggak berhenti sampai di situ, Pak. Dilanjutkan dengan, tunjukkanlah itu dalam caramu hidup dan dalam perbuatanmu. Dari ayat ini kita jadi belajar, saudaraku, ternyata ketika saudara mengasihi Tuhan, kasih itu harus ditunjukkan. Kalau kau sayang, ya jangan dipendam. Tunjukkan, saudaraku. Karena kasih yang terpendam, biasanya justru akan membuat hubungan jadi kering. Hubungan jadi layu. Itu sebabnya kalau sama manusia aja, saudara, sama pasangan saudara, dengan orang tuamu, dengan anak, kita menunjukkan. Apalagi dengan Tuhan. Ini yang saya sebut sebagai manifestasi kasih, saudaraku. Ini yang dimaksudkan dari ayat yang baru saja kita baca tadi. Kalau kau mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi secara hati, saudara, penuh. Kalau mengasihi Tuhan itu utuh. Jangan separuh-separuh. Secara hatinya full. Tapi enggak cukup sampai di situ. Setelah itu, tunjukkan dari caramu hidup. Tunjukkan dari caramu bekerja. Oh, come on. Tunjukkan dari caramu mengasihi suamimu. Caramu bergaul dengan orang-orang di sekitarmu. Dan dalam perbuatanmu. Saya percaya seperti inilah seharusnya kita mengasihi Tuhan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Oh,
saudaraku. Saya percaya seharusnya seperti inilah kita mengasihi Tuhan. Sejujurnya loh saudara, kalau saya tanya setiap saudara, saya rasa nggak ada loh kayaknya anak Tuhan yang kalau saya tanya, do you love God? Terus tiba-tiba saudara bilang no. Kayaknya akan awkward loh saudaraku. Itu saat ini juga nih, katakan ya, saya tanya saudara semua di sini. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Saya percaya latah pun, saudara pasti ngangguk kok. Benar? You will say yes pastor, of course. Tapi masalah banyak orang saudaraku. Kita mengklaim, kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana cara menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Kita ngomong kita mengasihi Tuhan. Tapi kadang kita tidak tahu bagaimana kasih kita itu dimanifestasikan. Kasih kita itu ditunjukkan. Firman Tuhan hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara. Kita akan belajar. When you say, ketika saudara mengatakan you love him, apa artinya? Kita akan belajar 4 arti, Bu. Ketika kau mengatakan, I love him, pastor. Saya cinta Tuhan, pastor. Itu artinya apa, saudaraku? Kita lihat ya, kita sama-sama belajar ya. Yang pertama, ketika saudara berkata bahwa I love you, saya mengasihi engkau Tuhan. Yang pertama saudaraku, orang yang mengatakan mengasihi Tuhan pasti selalu kepinginnya Tuhan happy. Saya ulang ya. Orang yang mengatakan mengasihi Tuhan pasti selalu kepinginnya Tuhan senang. Kalau saudara sayang pada satu pribadi, sayang pada seseorang, saudara pengennya orang itu senang, betul? Itulah kasih. Kasih itu saudaraku, fokusnya pada orang, pada pribadi Pak yang kita kasihi. Bikin orang itu happy, kitanya ikut happy. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dari jauh saudara senggol kiri kanan. Enggak dosa Pak bilang amin, haleluya, tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Amin. Itu kasih saudara, tapi beda dengan nafsu. Kalau nafsu, kelihatannya rasanya sih sayang. Tapi kalau mau saudara perhatikan lagi, fokusnya itu menyenangkan diri sendiri. Bisa dibedakan ya, saudaraku? Bisa ya? 2 hal ini sangat berbeda. Hari ini saya berdoa, ketika saudara mengatakan you love God, saudara bisa membedakan. Itu kasih, bukan nafsu. Kayaknya sayang, tapi ujung-ujungnya sebenarnya yang penting yang saya rasakan. Yang penting aku yang senang. Mau Tuhan happy nggak happy urusan belakangan. Hari ini kita belajar saudara, ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, itu artinya perkataan kita, pikiran kita, keputusan-keputusan yang kau ambil, langkah atau tindakan yang kau ambil, itu dasarnya satu. Kalau saya lakukan, Tuhan senang enggak ya? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ketika saudara mengambil satu keputusan, pertimbangannya saudaraku, kalau saya lakukan, Tuhan disenangkan atau enggak? Kalau saudara mau balas jahat dengan kejahatan, Tuhan happy enggak? Kalau ada orang
mengata-ngatai saudara dengan kasar, komen kepada saudara dengan kasar. Mungkin dalam hati saudara berkata, "Pastor, saya berhak dong. Saya balas dia. Fair dong. Yang mulai dia kok." Betul ya, saudaraku? Yang mulai siapa, Pastor? Saya nggak mulai loh. Kalau saya balas dia, ya saya berhak. Tapi dengar ini, saudaraku. Bukan itu poin utamanya. Yes, secara manusia kau berhak. Tapi ketika kau lakukan itu, dia happy enggak? Aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras. Satu ketika, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan di Amerika yang bernama John Austin. Nama Austin sendiri ring a bell to you. Ini adalah ayah dari Pastor Joel Austin, saudaraku. Gereja mereka sedang bersama-sama mengumpulkan janji iman, saudaraku. Mereka mengumpulkan dana untuk membangun gedung gereja mereka pada saat itu. Di zaman ayahnya, saudara, gereja ini sudah menjadi salah satu gereja yang cukup diperhitungkan pada saat itu. Dan mereka sedang berjuang untuk membangun rumah ibadah mereka sendiri, saudara. Tapi satu ketika di tengah Pastor John Austin ini berdoa, dengan sangat jelas, Tuhan itu mengingatkan Pastor John Austin bahwa ada salah satu gereja yang sedang struggle, bergumul bertahun-tahun, ingin memiliki tempat ibadah sendiri tetapi tidak pernah bisa. Dan Tuhan berbicara dengan jelas, saudaraku. Berikan semua yang sudah dikumpulkan itu untuk gereja itu. Itu Pastor John Austin kaget, saudara. Biasanya kalau sudah seperti itu, apa yang kita lakukan, saudaraku? Tolak dalam nama Yesus. Kayaknya ini bukan suara Tuhan. Tapi saudaraku, ketika Pastor John Austin datang di hadapan Tuhan, dia bercucuran air mata, dia berkata, "Tuhan, kalau itu membuat Tuhan senang, I will do it." Dan sungguh, saudara, dia sendiri struggle dengan pembangunan yang ada di gerejanya. Tapi dia mengumpulkan semua dana yang ada dan dia taburkan itu, saudaraku. Dia berikan kepada gereja. Dan dalam hal ini saya katakan ya saudara, ini case by case. Kasus ini Tuhan berbicara kepada Pastor John. Dan dia melangkah, saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhanmu tidak pernah merugikan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dari kejadian itu, saudara, ketika dia taburkan semua yang ada, ketika dia berikan semua yang ada, dengan hanya satu perkataan, "Tuhan, kalau itu membuat hatimu disenangkan, so be it." Tahukah saudara apa yang terjadi? Justru lewat peristiwa itu, Tuhan gerakkan begitu banyak orang-orang untuk melakukan hal yang sama terhadap gereja ini, saudaraku. Dan sebagai gantinya, dengan sangat cepat rumah ibadah mereka dibangun. Bukan hanya satu tempat ibadah, 2 tempat ibadah, 3 tempat ibadah, bahkan sampai detik hari ini. Ketika digantikan oleh anaknya, tangan Tuhan tidak berhenti bekerja, bahkan bekerja dengan lebih dahsyat lagi. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah? Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Ketika kau mengatakan you love God, rasanya gemes, Pastor. Rasanya pengen nyekik, Pastor. Rasanya jengkel. Tapi satu pertanyaan ini, saudaraku. Bukan saya berhak atau mungkin kau berhak. Bukan kau bisa atau enggak, ya kau bisa. Tapi tanyakan ini, saudara.
apakah Tuhan happy atau enggak. Saya berdoa hari ini, anak-anak Tuhan di tempat ini kita selangkah lebih maju. Kekristenan kita lebih dewasa. Bukan mencari apa yang kita suka, apa yang pas di hati kita. Apa yang masuk ke kita. Tapi doa saya, saudaraku, caramu hidup, caramu bekerja, caramu berinteraksi dengan orang di sekitarmu, itu menyukakan hatinya Tuhan. Ketika kau mengatakan you love him, kau tunjukkan itu, saudaraku, dalam perbuatanmu. Mungkin rasanya kau harus berkorban. Tapi kalau itu bikin Tuhan happy, so be it. Bahkan doa saya dari ibadah, saudara. Caramu nyembah. Bukan, ya lagunya yang enak buat saya. No, yang mengerti aminnya yang paling keras. Bukan lihat, itu kok dramernya salah. Kok suara singernya fals. No. Tapi apakah pujian penyembahanku membuat Tuhan happy? Ketika dengar firman, saudaraku, bukan pas nggak di hati saya, cocok nggak nih dengan saya? No. Tapi ketika kau dengarkan firman, kau tahu bahkan firman itu menabrak engkau, menegur engkau, kau tahu sekalipun itu sakit. Tapi kau katakan, kalau itu bisa menyukakan hati Tuhan, kalau apa yang saya lakukan itu menyukakan hati Tuhan, so be it. Saya berdoa kekristenan seperti ini yang ada di keluarga Allah. Aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, saudara. Hari ini kita belajar ya, saudaraku ya. Dari minggu ini, saudaraku, kita tuh terus belajar. Bahwa ternyata hal yang very basic, saudaraku. Love God with passion. Ada begitu banyak kita tidak menyadari kedalaman arti itu, saudara. Yang kedua kita belajar. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita belajar mencintai yang Tuhan cintai loh, saudara. Itu? Ada di sini yang pernah pacaran atau yang lagi pacaran, mungkin saudara jengkel sama mamahnya yang saudara pacari. Tapi demi cintaku padamu, ya mamanya juga diterima, saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Ketika kita ngomong kita mencintai Tuhan, bukan hanya itu, saudaraku. Gak berhenti sampai di situ. Ada orang mengatakan, kalau saudara menikah, itu bukan hanya menikah dengan anaknya, tapi menikah dengan keluarganya. Yang mengerti aminnya yang paling keras? Kalau kita ngomong, kita mencintai Tuhan, cintai yang Tuhan cintai. Cintai apa yang Tuhan cintai? Siapa yang Tuhan cintai? Hal-hal yang Tuhan cintai. Aminnya boleh yang paling keras. Dan orang Kristen, saudaraku, kita semua tahu ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini saja saudara sudah bisa menemukan kok, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau saudara mau tahu hatinya Tuhan ya saudara. Saudara dan saya. Dan karena saudara dan saya, di atas kayu salib itu Pak, dia kedamkan kedua tangannya. Bahkan di saat dia mengatakan, Eli, Eli lama sabatani.
Satu perasaan yang kita manusia susah untuk bayangkan, saudaraku. Dia yang tidak pernah terpisah sekalipun dengan Bapaknya. Satu hal yang paling berat buat Tuhan pada saat di atas kayu salib itu bukan luka di sekujur tubuhnya, saudaraku. Itu sesuatu yang menakutkan. Itu sebabnya dia, di Taman Getsemani dia meneteskan keringat darah, saudara. Tapi satu hal yang paling menyakiti, merobek sampai bagian dalam hatinya adalah ketika dia mengatakan ini. Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi dalam semuanya itu, saudaraku, karena begitu besar kasihnya buat engkau dan saya. Di atas kayu salib itu dia berkata, it is finished. Ketika seluruh darah itu sudah tercurah keluar. Ketika saya merenungkan hal ini ya saudara, saya diingatkan lagi akan orang Kristen pada zaman gereja mula-mula. Kalau saya mau merenungkan loh saudara, di zaman itu jadi orang Kristen tuh nggak enak. Kenapa saudara? Di tengah semua penganiayaan, di tengah semua ancaman saudara. Mereka harus lari. Saya pernah menceritakan ini kepada saudara bagaimana besarnya aniaya pada zaman itu saudara. Dan di tengah mereka harus melarikan diri. Coba kita buka ayatnya, Kisah Rasul 8. Multimedia boleh bantu saya ya, tidak ada di dalam catatan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Bagian B. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Jadi saudara harus mengerti bahkan Stefanus pun saudaraku, kematian Stefanus itu sudah disetujui Saulus saudara. Jadi itu satu masa di mana orang Kristen itu dikejar habis-habisan saudaraku. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saya sudah berkali-kali menceritakan ini kepada saudara. Banyak di antara para rasul itu bersikukuh saudaraku. Mereka enggak takut. Sampai harus dipaksa melarikan diri. Berkali-kali dalam cerita, bukan hanya para rasul, saudara, bapak-bapak gereja. Di tengah kejaran itu, saudaraku, mereka bersikukuh tidak mau meninggalkan Yerusalem. Sampai para pengikut mereka harus terpaksa menyeret mereka, melarikan mereka. Karena kalau mereka berpikir, para pengikut ini berpikir kalau pemimpinnya kena, saudara, bagaimana nanti kegerakan yang ada di bawah. Di masa itu saudaraku, saudara harus mengerti satu hal ini. Bukannya takut, mereka menganggap itu satu privilege. Kalau harus lay down their life. Di tengah semuanya ini saudaraku, kalau saudara coba untuk sedikit membayangkan ya, kondisi pandemi aja ini sudah kayak kacau saudara. Kebayang nggak masa itu? Ada di sini yang saudara pernah merasakan masa 98? Saudara tahu yang saya maksudkan. Saya waktu itu masih ada di kota Solo, saudaraku. Saya masih kecil, masih remaja, saudara, tidak terlalu mengerti situasi yang sesungguhnya, tetapi itu pun sudah sangat mencekam sekali pada saat itu di kota Solo. Di tengah situasi ini, lihat saudara, ayatnya yang keempat boleh dimunculkan media. Ayatnya yang keempat, mereka yang tersebar itu, tersebarnya karena lari loh saudara. Ini bukan mau vacation, ini bukan mau holiday. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Waktu saya membaca ayat ini ya saudaraku, buat saya pribadi, itu jadi evaluasi saya. Kadangkala ya, zaman sekarang ini ketika kita ngomong I love you kepada Tuhan, kalau enggak hati-hati itu bisa jadi cheap love loh saudara.
Jangan buat cinta kita kepada Tuhan, kita cinta yang murahan. Maafkan saya saudaraku, I have to say this. Karena kadang kalau kita nggak hati-hati saudara. Saya membaca ini dan ini mengingatkan saya saudaraku. Pada satu kisah, ketika waktu itu Petrus saudaraku, dipanggil oleh Yesus. Kisah yang sangat terkenal. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15, saudara. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Saya percaya saudara mengingat kisah ini. Pada saat Petrus ditanya Tuhan Yesus 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Masih ingat kisahnya Pak? Masih ya? 3 kali Petrus menjawab saudaraku. Dan di ayat 15 ini kali ketiganya Petrus berkata, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tahukah saudara, the moment Petrus menjawab itu, apa jawab Yesus? Yesus tidak mengatakan yang lain. Satu kalimat ini saudaraku, dia pesankan kepada Petrus. Seolah-olah Yesus mengatakan ini, kalau kau mengatakan you love me, gembalakanlah domba-dombaku. Wow. Berapa banyak dari saudara akan mengatakan ini kepada saya, Pastor? Saya sendiri masih punya banyak masalah. Yes, I understand. Saudara. Saudara ada di tempat ini mungkin sebagian dari saudara-saudara sendiri masih bergumul dengan diri saudara. Saya mengerti itu dan bolehkah saya katakan ini? That's okay. In a way saya tahu gereja itu adalah seperti quote-quote rumah sakit saudaraku. And that's okay. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, dia mencari orang yang terhilang and that's okay. Pastor saya masih punya banyak dosa, pastor saya masih belum bisa mengalahkan diri saya sendiri. That's okay. Saya sangat bisa mengerti itu saudaraku. Tapi bolehkah saya katakan ini? Jangan terus-menerus berputar pada kehidupanmu sendiri. Kalau kau datang di tempat ini, boleh kau butuh pemulihan, boleh. Kau butuh untuk berubah, boleh saudaraku. Engkau masih berjuang dengan dirimu, that's okay. Tapi ambil langkah saudara. Gabung dengan komunitas. Ambil langkah. Izinkan dirimu dipulihkan oleh Tuhan. Bila perlu ikut encounter, di gereja kita ini kita memiliki yang namanya retreat encounter. Kita akan dibantu saudaraku, saudara akan didampingi oleh seorang konselor. Dan setelah itu saudaraku, izinkan saya katakan ini, berkemenanganlah atas hidupmu. Kenapa saudaraku? Ada banyak orang di luar sana menantikan saudara. When you say you love him, doa saya itu bukan cheap love. Tapi ketika kau mengatakan kau mengasihi dia, satu pesan ini yang dia tinggalkan, gembalakan domba-dombaku. Saya ada sebagaimana saya ada hari ini, saudaraku, karena ada orang-orang yang memperjuangkan saya. Saya tidak selalu orang yang seperti ini. Tapi ada orang-orang yang mau bersabar menghadapi saya di masa lalu. Dengan tekun mereka terus memuridkan saya. Bahkan ketika saya bersikap menyebalkan, ketika saya bersikap tidak masuk akal, mereka bersabar terhadap saya. Dan karena ada orang-orang yang berdiri bersama dengan saya inilah, Tuhan pakai mereka sehingga saya ada hari ini Pak. Doa saya, Tuhan pakai engkau, 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 Tuhan pakai engkau. Sehingga dari hidupmu ada orang-orang, jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan, yang sodir di hatinya Tuhan, yang begitu berharga sampai dia rela Pak, serahkan nyawanya. Mereka tidak terhilang. Tapi satu hari nanti kau ketemu mereka di surga, mereka berkata kepada Bapakmu, orang ini yang membawa aku mengenal Engkau Tuhan.
Ketika kau mengatakan kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi apa? Siapa? Hal-hal yang dikasihi Tuhanmu. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang ketiga saudaraku, kita masuk semakin seru ya Pak. Saya berdoa ya saudaraku. Kadang back to basic itu simple tapi kita lupakan loh. Terlalu banyak kita berpikir, aku. Kalau enggak nyaman ya out aja, kalau enggak seneng ya udah that's it. No. Kekristenan tidak se-shallow itu, tidak sedangkal itu. When you say you love him, you love what he love. Dan demi apa yang dia cintai, saya masih ingat saudara zaman saya masih pacaran sama Pak Jo. Saya tuh orangnya berantakan, saudaraku. Saya tuh orangnya messy, saudara. Aduh, Pak Jo tuh orangnya rapi sekali, saudara. Pak Jo itu kamarnya tuh ya, saudaraku, tertatanya tuh sampai yang benar-benar satu, saudara. Rapi, Pak Jo tuh orangnya rapi. Ketika saya menikah dengan Pak Jo, saudaraku, deng, saudara. Pak Jo itu kalau bercandaan ya saudara, orang yang sudah cukup dekat dengan kami, ngeliat kamar, masuk ke kamar saudaraku, lihat meja, kata Pak Jo gini, sudah langsung tahu, ini yang kiri punyanya siapa, yang kanan punyanya siapa. Tapi bolehkah saya katakan ini? Karena saya sayang Pak Jo. Saya yang tadinya messy berantakan, saya belajar loh untuk berubah. Kenapa? Karena saya pengen nyenengin Pak Jo. Saudara bisa ngerti yang saya katakan? Can you do it for him? Gak enak. Sakit. Pengen bales. Nyebelin. Gemesin, pengen ditinggal aja. Tapi karena kita sayang dia, we do it anyway. Yang ketiga, saudara. Ketika saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, saudara mencintai Tuhan, saudara cinta beribadah di rumah Tuhan. Saya rasa itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan loh, saudaraku. Di sini ada nggak sih yang masih pacaran? Boleh saya lihat tangan terangkat kalau ada. Ada nggak yang lagi pacaran? Aduh, Pak Yosi angkat tangan, jangan Pak. Ada yang lagi pacaran saudaraku? Malu ya? Ada nggak sih orang pacaran merasa berat kalau disuruh apel ke rumah pacarnya? Hah? Kalau baru pacaran udah begini, tendang aja saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Bila perlu saudara nggak disuruh aja, tiap hari papa mamanya cari, pasti rumah keduanya ya di tempat pacar. Betul apa betul? Kalau kau, apa ya saudara, itu sebabnya Mazmur 122 ayat 1, Daud itu ngomong saudara, aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Benar gak sih? Masih ingat gak saudara ketika pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan? Saya tuh ya saudara dulu ketika jatuh cinta pertama kali sama Tuhan. Gereja itu jadi rumah kedua saya saudara. Kalau cari Nita, cari di gereja. Itu mami saya tuh sampai saking jengkelnya kadangkala saudaraku. Orang tua saya tuh, bukan orang tua saya aja ya saudaraku, guru les saya. Guru les saya itu sampai marah-marah dengan mami saya, ngomongnya simpel. Gereja lagi, gereja lagi. Saya begitu cintanya saudaraku, kalau ditanya pastor, lah ngapain sih di gereja seharian? Ya ngapain aja saudara. Saya bisa ke gereja, udah rampungan ibadah, saya ikut ibadah lagi. Udah kelar saudaraku, saya jalan. Saudara yang tahu kota Solo, zaman itu masih gereja lama ya saudara, Star ya, belum yang gedung baru yang besar.
Itu ada toko bukunya. Ya udah saya ngendon di situ, nongkrong bantuin petugas toko buku jualan, saudaraku. Nanti kalau sudah jalan lagi, ya kemana bantuin teman-teman di sekretariat ngerjain apalah. Tapi gereja itu kayak jadi rumah kedua saya. Pagi-pagi saya datang ke gereja, ya sudah ikut doa pagi nyembah. Kalau ditanya kenapa pastor, ya enggak tahu. Rasanya di gereja itu happy aja. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau kau cinta dengan Tuhanmu, kayaknya kok bisa enggak sih cinta dengan Tuhannya tapi enggak cinta rumahnya, bisa enggak sih saudara? Kayaknya kok enggak mungkin ya saudara. Hal pertama yang saya lakukan saudaraku, saya masih ingat sekali. Hal yang pertama yang saya lakukan, ketika saya pertama kali diterima di salah satu SMA favorit saudaraku, di kota Solo waktu itu. Saya tuh sebenarnya nggak mau masuk SMA itu, tapi ketika saya berdoa Tuhan suruh saya masuk SMA itu. Saya ngomong sama Tuhan, nggak bisa lah Tuhan, nilai saya tuh pas-pasan waktu itu. Kebetulan saya lagi nakal saudaraku, akhir SMP, bukan nakal gimana, tapi nilai saya itu cukup turun saudara. Dan saya tahu untuk masuk ke SMA ini saudara, itu tuh bahkan kayak ada datanya saudara. Tiap hari itu dimunculkan berapa orang masuk dengan nilai NEM sekian itu muncul terus saudara. Dan saya ada termasuk di daftar yang diterima atau enggak diterima kira-kira berdasarkan dari nilai itu dimunculkan semua saudara. Saingan saya itu orang-orang terbaik di kota Solo. Buat saya itu kayak enggak mungkin saya bisa diterima. Hari di mana saya menerima keputusan surat, kelihatan kok saudara, warnanya merah dari luar, amplop putih itu kan tipis ya saudara. Kalau udah lihat bayang-bayangnya merah itu udah nangis saudara, ditolak. Itu teman-teman saya yang saya tahu nilainya jauh di atas saya saudaraku. Mereka terima surat dalamnya merah saudara. Dalam hati saya udah mikir aduh kayaknya nggak mungkin gitu. Dan kebetulan sekolah ini tipe yang last minute kasih ininya gitu saudara. Maksudnya bagian terakhir ngasih pengumumannya. Kalau nggak diterima di sekolah itu mau pindah cari yang sekolah lain itu kayaknya harus udah jalur nggak tahu pakai jalur apa gitu saudara. Jadi akhirnya saya datang, saya terima kertas. Ketika saya buka, pertama kali saya terima kertas itu saudaraku, saya tidak pulang ke rumah saya langsung. Sudah tahu saya kemana? Ke gereja. Saya tersungkur di depan mimbar saudaraku. Saya nangis di hadapan Tuhan dan saya ngomong thank you Lord. Saya diterima. Hari-hari ini yang, maafkan saya kalau saya katakan ini ya saudaraku. Saya berdoa, kasih yang seperti ini dipulihkan atas anak-anak Tuhan di Indonesia. Karena sekarang ini udah kayak terbalik-balik saudara. Kita lihat Yeremia ya saudaraku. Apa sih berkat ketika saudara mengutamakan Tuhan, mengutamakan hari Sabat? Yeremia 17:22-25. Saya sudah pernah menceritakan ini dan saya disclaimer ya saudara, yang dinamakan Sabat orang Yahudi dengan Sabat kebanyakan kita saat ini di seluruh dunia itu berbeda. Harinya pun juga beda. Kalau kita di seluruh dunia mengkhususkan hari Minggu kan, di tempat kerja juga libur dan lain sebagainya. Tapi di orang Yahudi itu berbeda. Di sana dikatakan Alkitab, jangan membawa barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat. Jangan kau lakukan sesuatu pekerjaan, tapi kuduskan hari Sabat. Poin utamanya itu kuduskan hari Sabat, saudaraku. Di ayat yang lain, beberapa waktu yang lalu saya sebutkan ini, kuduskan hari Sabat. Itu hari yang agung, itu hari yang spesial. Itu hari yang ketika kau menyebutkan ada kenikmatan tersendiri di situ. Kalau saudara lakukan itu, saya langsung lompat ya saudara ayat 25. Maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka. Yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta kuda. Ini kejadian apa saudara? Kejadian seperti ini kalau saudara lihat di film-film adalah kejadian ketika pasukan berperang dan menang perang. Terjadi arak-arakan. Bolehkah saya katakan ini?
Orang-orang yang sungguh-sungguh menguduskan hari Sabatnya, hari istimewanya buat Tuhan atas hidupmu. Kemenangan demi kemenangan, tidak henti-hentinya, terus ada di sepanjang hidupmu, saudara. Kenapa saya katakan ini, saudara? Hari-hari ini yang membuat saya sedih, saudaraku. Saya tidak, it's okay kalau memang keadaan saudara tidak memungkinkan untuk beribadah secara onsite. I think it's okay gitu, saudaraku. Kemarin ketika kita PPKM ya memang nggak diizinkan, ya mau bagaimana. Tapi ketika kita sudah diizinkan, bolehkah saya katakan ini? Utamakan, saudara. Sekarang yang membuat saya sedih terbalik, saudara. Berapa banyak Pak kita lihat, sambil liburan ibadah. Betul? Sambil kerja, ibadahnya dibawa. Ya puji Tuhan sih, better daripada enggak gitu. Kadangkala saudaraku sambil kemana-mana, main ini itu dan lain sebagainya, hanya supaya kita merasa kita sudah ibadah, handphonenya dinyalakan. Pernah enggak saudara? Pernah ya, pernah ngalami ya. Handphonenya nyala sih, tapi kita ngerjain ini, kita ngerjain itu. Kalau sudah duduk lagi ngelihat, habis itu ngerjain ini dan itu lagi, dan setelah selesai kita merasa sudah ibadah. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Ibadah yang dilakukan dengan benar, saudaraku, ada urapan, ada hadirat Tuhan, ada rema firman yang kuat di sana. Hidupmu akan jadi kuat. Hidupmu bukan di bawah, tapi di atas. Engkau jadi raksasa rohani, giant. Dan karena engkau giant, saudara, masalah itu bisa engkau injak di bawah kakimu. When you love your God, you say you love your God. Cintai rumahnya. Yang terakhir, saudara, keempat, pemain musik boleh maju ke depan. Kalau saudara cinta Tuhan tuh nggak bisa enggak loh, saudara. Pasti ada rasa bangga, terus apa sih bawaannya, saudaraku pengen cerita terus. Yang pacaran pertama kali, pernah nggak ngerasain masih harus disimpan, tapi pengen nyeritain sama temen gitu. Pernah ngerasa gitu nggak, saudaraku? Ini aja deh, nggak usah susah-susah. Berapa banyak di sini yang sudah ibu-ibu, sudah punya anak? Boleh lambaikan tangan? Pernah lihat ibu-ibu kumpul? Kalau ibu-ibu sudah kumpul, ceritanya apa? Nah, biasanya kalau udah cerita anak, Pak, yang namanya anak itu kan ya fase-fasenya ya gitu-gitu aja toh, saudara. Umur segini bisa ini, ya toh bisa apa namanya, balik itu loh, apa sih saudaraku? Bisa apa? Bisa tengkurap kayak gitu kan. Umur segini bisa ini, umur segitu udah mulai bisa itu loh, saudara, kayak yang apa? Kalau orang Jawa bilang ongkong-ongkong, saudaraku, apa? Kayak nguk-nguk itu loh, saudaraku. Saudara tahu ya saya maksud ya. Jadi ya umurnya bayi itu ya gitu-gitu aja kan, saudara. Tapi ketika saudara menceritakan, seolah-olah anak saudara itu yang paling pintar. Dia tuh paling cepat. Udah duluan loh ongkong-ongkongnya gitu kan. Baru umur segini udah bisa ngoceh. Seolah-olah bangga, saudara, ketika saya tuh kadang geli, karena saya juga ngalami, saudara. Bagaimana orang tua suka bertanding berat-beratan anaknya, saudara. Kayaknya tuh paling berhasil deh ngasih asinya kalau anaknya paling berat gitu, saudara. Kalau tanya, anakmu berat berapa? Sekian, berapa bulan? Sekian bulan. Dalam hati, saudara, anak saya sekian bulan beratnya segini gitu kan. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Kalau saudara mencintai, Pak, bisa nggak sih ditahan nggak cerita? Nggak bisa loh. Nggak bisa. Hari ini saya berdoa, saudara. Biarlah ini menjadi satu evaluasi buat kita. Ketika saya bertanya kepada saudara, do you love God? Ketika saudara menjawab itu, saya berdoa, cara saudara menjawab sudah berubah.
Ketika kau mengatakan kau mengasihi Tuhan, kau melakukan apa yang membuat dia happy. Engkau mencintai apa yang dia cintai. Engkau mencintai rumahnya. Dan engkau bangga. Tidak habis-habisnya bercerita tentang cintamu kepada dia. Saking gilanya saya, awal-awal cinta mula-mula saudara. Orang gila aja saya ceritakan tentang Yesus kok saudara. Loh itu kan saking gilanya Pak. Saya tuh gak bisa berhenti kemana-mana jalan ya saudara. Ketemu orang ya saya ceritain, kok ya pas waktu itu ketemunya orang gila. Saya ceritain beneran ikut saya saudaraku. Dia terima Yesus, ngikutin saya sejak saat itu, saudaraku. Tapi saya senang, saudaraku. Dia dipulihkan Tuhan. Terakhir saya ke kota Solo, saya melihat dia melayani Tuhan, saudara. Oh, bersyukur, saudaraku. Bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Nyenangkanmu. Yesus Tuhan. Menyukakanmu. Oh, biar pujian ini saudaraku keluar dari hati kita yang paling dalam. Api cintamu. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, menyenangkan Engkau Tuhan. Di hatimu. Katakan ini saudaraku sekalipun. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, tangan jemaat Tuhan katakan. Engkau dan Engkau dan Engkau dan Engkau Tuhan. Engkau segalanya, Engkau satu-satunya Tuhan. Orang mata karena maya bapa oh Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kadang, saudaraku saya tuh sampai kadang mengatakan ini saudaraku. Saya udah seperti tomat bonyok, saudara. Dibanting kanan, dibanting kiri. Kalau mau ngikuti daging, ngikuti hati, nggak kuat, saudara. Banyak sekali saya berpikir untuk mundur, saudara. Capek kadang. It's not easy. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Kalau tomat bonyok itu justru bisa jadi berkat buat orang lain. Dan menyukakan penciptanya. So be it. Kadang tidak selalu seperti yang kita pikirkan, Bu. Buah zaitun, saudaraku.
itu juga justru memunculkan bagian terbaiknya ketika ditekan dan dihancurkan. Di situ dia menghasilkan apa yang saudara sebut sebagai olive oil. Bukan pada kondisinya yang paling bugar, Bu. Kadangkala no. Bukan seperti yang dia mungkin pikirkan dan dia rencanakan, no. Tapi ketika saudara mengizinkan engkau dibentuk oleh sang penjunan itu, engkau dihancurkan, engkau dibentuk ulang. Kadangkala disitulah hidupmu menyukakan dia. Orang yang ada di sekelilingmu mencicipi buahmu dan mereka bisa merasakan manisnya buah yang keluar dari hidupmu. Kenapa? Bukan karena enak, bukan karena you do what you want, but you do what he wants you to do. Itu doa saya. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku. Jemaat yuk. Sama-sama katakan, sekalipun, oh daging ini, hati ini habis, tapi tetap engkau tinggal di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, thank you, thank you, thank you Lord. Api cinta kepada Engkau Tuhan, pleasing you my Father God. Oh yes, oh yes, oh yes Lord. Oh Yesus, aku lekat di hatimu. Oh Yesus, oh Yesus, aku lekat di hatimu. Oh yes, oh yes, oh yes Lord. Oh Yesus, bawaku dekat di hatimu. Angkat kedua tanganmu, saudaraku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Kedua tanganmu yang terangkat, apapun yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Anugerah panjang umur saudaraku, sehat sehat-sehatnya. Dari mulutmu tidak henti-hentinya kesaksian. Demi kesaksian, demi kesaksian. Itu muncul saudara. Diberkati pelayananmu. Diberkati pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulanglah saudara dengan membawa sukacita. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan rohnya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati, katakan bersama dengan saya. Amin.